Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada siang ini khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan berwasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun. Kita sebagai umat Islam seharusnya selalu berpikir positif terhadap apa yang akan kita kerjakan, lebih-lebih terhadap apa yang kita dakwahkan sebagai seorang Islam yang diperintahkan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, untuk memperluas ajaran-ajaran Allah, untuk menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat. Yang artinya sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Dari hadis tersebut bisa diambil pelajaran bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan menyampaikan apa yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita ajarkan kepada kita, untuk menyampaikannya sekalipun hanya satu ayat. Dimulai dari keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya terpelihara dari api neraka dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya agar kita bisa terbebas dari api neraka, terbebas dari siksa-siksa yang sangat pedih di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa siksa yang paling ringan di api neraka itu adalah ketika bara api diletakkan di bawah telapak kakinya, maka yang mendidih otaknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada zaman akhir ini, kita sebagai seorang mukmin haruslah menempa diri kita menjadi orang-orang mukmin yang berilmu, supaya kita terpelihara dari fitnah. Karena di akhir zaman banyak fitnah tersebar di mana-mana. Dan selalu belajar dari sumber-sumber yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau meninggalkan dua perkara yang barang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara tersebut lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi bukan hanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis, kita juga harus belajar pada tempat-tempat yang sudah kita ketahui
sudah diyakini, sudah diketahui bersama bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang memang benar-benar tempat yang mengajarkan Al-Quran dan hadis. Karena ada suatu kejadian yang mengajarkan, menafsirkan Al-Quran atas kehendaknya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ad-din adalah negara. Ada pula yang mengatakan bahwa kurban bisa diambil manfaatnya, tidak langsung disembelih pada waktu itu juga. Itu adalah merupakan penafsiran-penafsiran yang salah yang harus kita benarkan. Oleh karena itu, kita waspada pada akhir zaman ini, belajarlah pada tempat-tempat yang sudah diyakini kebenarannya, sudah benar-benar sikoh keilmuannya. Karena sesungguhnya inna ad-dina indallahil Islam. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, bukan negara. Oleh karena itu selalu waspada dan belajar pada tempat-tempat yang memang sudah diyakini kebenarannya, benar-benar sikoh, benar-benar menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dan saudara kita, teman-teman kita terpelihara dari api neraka. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada saat itu Sayyidina Umar bertanya, ketika ayat itu diturunkan, bagaimana supaya keluarga kita terbebas dari api neraka? Maka Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami. Bagaimana cara menjaga keluarga kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah. Cegahlah mereka, laranglah mereka dari apa yang Allah larang atas kalian, dan perintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya, kalau Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu, maka kita harus benar-benar menjaga sholat 5 waktu itu untuk didirikannya, untuk dilaksanakannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa arkanul Islam khamsatun. Yang pertama yaitu sholat. Yang pertama syahadat, kemudian sholat dan selanjutnya. Maka itu harus benar-benar dijaga oleh kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka sahabat Ibnu Abbas mengomentari, berpendapat akan ayat Al-Quran tersebut, faqihuhum wa adibuhum. Pahamkanlah mereka terhadap ilmu agama dan ajarkanlah adab kepada mereka. Ilmu agama yang benar adalah akan didapat dari tempat-tempat yang benar-benar mengajarkan ilmu agama. Yakni kalau di Indonesia adalah pesantren, bisa di sekolah-sekolah Islami. Demikian khutbah singkat ini, semoga bisa diambil manfaatnya untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang faqih dan Qur'ani, dan menjadi generasi-generasi milenial yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dengan mentarbiyah keluarga kita dengan tarbiyah yang Islami, supaya bisa terhindar dari siksa api neraka dan bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa
وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.